teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang efek rumah kaca dan pemanasan global. Bagian A, efek rumah kaca dan rumah kaca. Apakah teman-teman tahu rumah kaca itu apa? Rumah kaca transparan yang digunakan membudidayakan tanaman tertentu. Efek rumah kaca dapat diartikan sebagai pemanasan permukaan bumi yang disebabkan oleh terperangkap radiasi matahari oleh gas tertentu di atmosfer. Gas rumah kaca dibedakan menjadi 6 jenis, yaitu karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, nitrogen oksida N20, sulfur hexafluoridina SV6, perfluorokarbon atau PVCS, hidrofluorokarbon atau HFCS. Terdapat beberapa gas juga dianggap sebagai gas rumah kaca, yaitu karbon monoksida atau CO, nitrogen oksida, dan klorofluorokarbon. Bagian B, emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca dapat diartikan sebagai proses pencemaran udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia sehingga memicu terjadinya peningkatan gas rumah kaca di atmosfer bumi. Berikut ini beberapa aktivitas penyumbang emisi gas rumah kaca, yaitu 1. Pemanfaatan energi dan bahan bakar fosil. 2. Perubahan tata guna dana hutan sehingga terjadi ketidakseimbangan konsentrasi gas CO2 dan O2. 3. Pemanfaatan rumah kaca dan sektor pertanian, NO, CO2, dan CH4. 4. Meningkatkan produksi gas buang industri dari pabrik-pabrik. Masuk kita bagian C, yaitu pemanasan global. Pemanasan global yaitu proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Sejak abad ke-20, penyebab utama kenaikan suhu ini adalah konsentrasi gas rumah kaca yang meningkat tajam. Berdasarkan analisis model iklim IPCC juga menyimpulkan bahwa suhu permukaan bumi di global akan meningkat 1,1 derajat Celcius hingga 6,4 derajat Celcius dalam rentang tahun 1990 dan hingga 2100. Penyebab pemanasan global yaitu 1. Penggunaan bakar yang masif, eksploitasi sumber daya hutan secara berlebihan. 2. Penggunaan mengandung CFC tak terkontrol seperti kulkas dan AC. Pengelolaan sampah yang tidak benar. Penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan. Dampak pemanasan global: naiknya suhu bumi, naiknya permukaan air laut karena es krim pupuk cair. 3. Cuaca ekstrim. Masuk kita bagian B, usaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. 1. Mengurangi kendaraan pribadi, maksudnya seperti motor, mobil. Sebaiknya menggunakan sepeda, berjalan kaki, atau menggunakan transportasi umum karena dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang menghasilkan gas CO2. Nomor 2. Menggunakan tenaga energi listrik, bahan bakar minyak, dan gas dengan bijak. 3. Mengurangi penggunaan kertas secara berlebihan, karena kalau kita mengurangi penggunaan kertas, otomatis penebangan pohon akan dikurangi. Nomor 4. Mengubah sampah organik menjadi kompos dan mengubah sampah non-organik menjadi kreativitas. Masuk kita bagian E, sumber energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Usaha pemanfaatan energi alternatif terus dilakukan karena persediaan bahan bakar minyak menipis. Beberapa contoh alternatif yang telah dikembangkan yaitu tenaga nuklir. Proses reaksi nuklir terkontrol diterapkan untuk memanfaatkan tenaga nuklir. 2. Energi biomasa merupakan bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis baik berupa produk maupun buangan. Nomor 3. Tenaga air.
merupakan salah satu energi alternatif yang paling populer. 4. Tenaga angin merupakan ekosistem energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. 5. Tenaga surya atau matahari, salah satu sumber energi alternatif yang paling populer. 6. Tenaga pasang surut laut. 7. Tenaga gelombang laut. 8. Tenaga panas bumi. Kesepakatan internasional. Kerjasama internasional diperlukan untuk mengakses pengurangan gas rumah kaca. 1. UNFCCC merupakan sebuah kesepakatan yang telah diterima secara universal yang komitmen politik internasional tentang perubahan iklim pada KTT bumi, tentang lingkungan dan pengembangan, dan di Brazil Juli 1992. Nomor 2, IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change atau panel antar pemerintah tentang perubahan iklim, merupakan suatu organisasi dunia atau panel ilmiah yang terdiri atas ilmuwan dari seluruh dunia. Nomor 3, Protokol Kyoto, Conference of the Parties atau COP, pada konferensi ketiga yang diselenggarakan di Kyoto tahun 1997. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih. Jangan lupa like ya teman-teman, comment, subscribe, dan jangan lupa notifikasinya. Terima kasih. Bye-bye.